Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar semuanya? Ibu harap anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Walaupun kita tidak dapat bertatap muka secara langsung, harus tetap semangat dalam belajar. Oke, sebelum kita mulai pelajaran, kita awali dulu dengan membaca doa ya, agar diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, masih ingat ya lagu Pelangi-Pelangi? Liriknya kita ganti dengan membaca Al-Quran. Yuk, ibu hitung ya. 1, 2, 3. Ayo teman-teman membaca Al-Quran sehari selembar. Ayo baca Quran. Kalau tidak sempat, maka sempatkanlah. Yuk ayo teman, ayo baca Quran. Nah, alhamdulillah kita sudah membaca doa dan sudah kenyang juga. Sekarang kita mulai ya belajarnya hari ini, yaitu belajar tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia. Al-Quran dan hadis merupakan suatu yang sudah tidak asing lagi di kehidupan sehari-hari. Ibarat dalam suatu perjalanan, Al-Quran dan hadis merupakan petunjuk atau peta yang memberi arah kepada manusia dengan mengikuti ajaran yang terkandung di dalamnya. Sebagai contoh, ibu akan memberikan cuplikan video yang berkaitan dengan Al-Quran dan hadis. Silakan anak-anak lihat ya, dan apa saja hikmah yang dapat kita ambil dari cuplikan video tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Assalamualaikum teman-teman. Oh iya, kenalkan, namaku Rizky. Sekarang Rizky mau mengajak teman-teman untuk selalu belajar Al-Quran. Kalian mau tahu nggak? Banyak kebaikan yang kita peroleh kalau mempelajari Al-Quran. Mari aku beritahu. Pertama, membaca Al-Quran itu sangat besar pahalanya dan kebaikannya. Sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapa saja yang membaca satu huruf dari kitab Allah, Al-Quran, maka baginya satu kebaikan. Dan satu kebaikan itu
dibalas dengan 10 kali lipat. Yang kedua, kebaikan bagi siapa saja yang mengajarkannya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah siapa yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, kelak di akhirat Al-Quran akan memberi syafaat atau pertolongan siapa saja yang mempelajarinya. Sabda Nabi, bacalah Al-Quran karena ia akan datang pada hari kiamat sebagai pemberi syafaat kepada para ahlinya. Selanjutnya, adapun kebaikan bagi mereka orang yang berkumpul untuk membaca dan mempelajarinya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak berkumpul suatu kaum di salah satu rumah Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang mereka membaca kitabnya dan mengkaji atau mempelajarinya, melainkan mereka akan dilimpahi ketenangan, dicurahi rahmat, diliputi para malaikat, dan disanjung oleh Allah di hadapan para makhluk yang di sisinya. Nah, itu teman-teman, masih banyak lagi kebaikan-kebaikan kalau kita mempelajari Al-Quran. Ayo kita belajar Al-Quran. Oh iya, jangan lupa selalu berdoa ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, gimana anak-anak? Setelah kalian menyaksikan cuplikan video yang Ibu berikan tadi, banyak sekali bukan hikmah yang bisa kita dapatkan. Salah satu contohnya yaitu seperti dengan membaca Al-Quran, kita dapat terhindar dari perbuatan yang keji dan mungkar. Selanjutnya, silakan kalian tuliskan apa aja yang kalian dapatkan dari cuplikan video tersebut. Oke anak-anak, sekarang kita masuk materi yang pertama, yaitu pengertian Al-Quran dan hadis. Nah, apa sih Al-Quran itu? Al-Quran berasal dari kata qara'a yaqra'u Quran, yang artinya membaca Al-Quran, membaca bacaan atau bacaan yang sempurna. Sedangkan menurut istilah, Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam secara berangsur-angsur dan melalui malaikat Jibril, dan yang membacanya dapat dinilai ibadah. Setelah Al-Quran, pedoman hidup manusia yaitu hadis Nabi. Dengan mengikuti hadis Nabi, itulah suatu bentuk kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah dijelaskan dalam firman-Nya surat Ali Imran ayat 31. Sekarang kita baca suratnya bersama-sama ya. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Yang artinya, katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Shadaqallahul Adzim. Nah, selanjutnya pengertian hadis. Hadis berasal dari kata hadasa yang artinya baru, cerita, peristiwa, dan perkataan. Menurut istilah, hadis adalah suatu sikap, perbuatan, perkataan, atau penetapan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ataupun dalam istilah lain juga disebutkan bahwa hadis adalah jalan hidup yang dibiasakan Nabi, yang disebarkan dan ditradisikan kepada para sahabat, tabi'in, dan para ulama. Gimana anak-anak? Sampai sini sudah paham ya untuk pengertian Al-Quran dan hadis.
Sekarang kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu fungsi Al-Quran dan hadis. Oke, selanjutnya fungsi Al-Quran yang pertama yaitu sebagai sumber ajaran atau hukum Islam yang utama. Mengapa demikian? Karena dalam Al-Quran banyak sekali memuat tentang hukum Islam. Salah satu contohnya yaitu makanan halal dan haram yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 88. Yang ketiga yaitu memperkuat ayat yang sudah ada di dalam Al-Quran. Contohnya dalam Al-Quran berbunyi, barang siapa kalian melihat bulan, maka berpuasalah. Dan dalam hadis pun kemudian diperjelas dengan berpuasalah jika kalian melihat bulan, dan berbukalah jika kalian melihatnya. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Materi selanjutnya yaitu cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Nah, bagaimana sih cara memfungsikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari? Di video awal sudah Ibu berikan contoh ya, mengenai contoh video tentang memfungsikan Al-Quran dan hadis. Sekarang Ibu akan menyebutkan beberapa contohnya, yaitu yang pertama, mengikuti pengajian. Yang kedua, mempelajari dan memahami isi Al-Quran dan hadis. Yang ketiga, berperilaku sesuai ketentuan Al-Quran dan hadis. Yang keempat, selalu membaca Al-Quran sebelum atau sesudah melakukan sholat wajib. Sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, Ibu akan memberikan satu pertanyaan untuk anak-anak semua, yaitu pertanyaannya, bagaimana cara kalian mengaplikasikan Al-Quran dan hadis dalam kehidupan sehari-hari? Jawab pertanyaannya di kolom komentar ya. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah mulai paham ya tentang Al-Quran dan hadis sebagai pedoman hidup manusia? Di awal sudah kita bahas tentang pertama yaitu pengertian Al-Quran dan hadis. Yang kedua, fungsi Al-Quran dan hadis. Dan yang ketiga, yaitu cara memfungsikan Al-Quran dan hadis. Nah, semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat ya untuk anak-anak semua. Oke, sebelum kita tutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian dari Ibu. Bila ada kata-kata yang tidak berkenan, Ibu mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.